Oke, kita mulai market update kita hari ini ya. Nah, pertama kita lihat indeks harga saham gabungan. Ini indeks harga saham gabungan memang masih tidak kemana-mana. Bahkan kemarin berapa 2 hari, berarti ini 4 hari yang lalu ya, dia sempat mengalami koreksi di indeks harga saham gabungan sampai menembus trendline ini ya. Tadi kan dia trendline-nya bergerak masih sesuai dengan trendline itu, bagus banget gitu ya. Nah, gara-gara ada isu tentang PPKM yang diperpanjang, terus akhirnya indeks koreksi kan. Nah, tetapi koreksi ini sebenarnya juga merupakan kesempatan yang bagus juga buat kita untuk melihat teknikal dari saham-saham yang sudah kita koleksi di dalam portofolionya kita. Jadi setiap koreksi besar pada pasar dan saham-saham yang ada di porto kita bertahan, itu menunjukkan bahwa institusi di dalam portofolionya kita, saham-saham yang kita pilih itu bertahan. Ya, jadi kalau mereka bertahan, tidak panik ya, tidak kabur, tidak pergi, nah itu merupakan sebuah sinyal, sebuah kekuatan di dalam saham yang kita pilih itu. Jadi koreksi pada market itu juga bisa menjadi sebuah ajang untuk kita mengukur seberapa kuat saham-saham yang ada di dalam portofolionya kita. Oke. Nah, sekarang bagaimana 1 minggu ke depan nih dengan kondisi indeks harga saham gabungan saat ini? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya ada blok sebuah area warna hijau kan. Ya. Nah, warna hijau itu adalah area resisten dari pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini. Oke. Nah, teman-teman perhatikan. Ya, ini sempat di-retest sekali, di-retest lagi, di-retest lagi, di-retest lagi, dan kemarin di-retest lagi. Ya, seperti yang kita tahu ya, bahwa sebuah area resisten, kalau terus didobrak, pernah di-retest, lama-lama dia akan menjadi sebuah area resisten yang cenderung lemah. Apalagi kalau kita lihat cycle kita, kan ada, ini cycle-nya masih ada sebuah peluang untuk menuju kepada titik UT. Ya. Ya, uptrust-nya kita kan. Nah, sehingga kita melihat ada peluang resisten ini akan tertembus. Kita nggak tahu ya, apa dalam minggu depan akan ada sentimen yang cukup bagus ya. Karena kemarin kita lihat sentimen dari data ekspor import kan mengalami sebuah lonjakan yang cukup luar biasa ya. Ya, di mana kesepakatannya masih terdapat surplus pada neraca perdagangannya kita, ekspor kita, ya kesepakatannya ada peningkatan hampir 50%, ternyata dia realisasinya itu sampai 54,46%. Ya, jadi itu terjadi peningkatan dari kesepakatan yang ada. Jadi apa yang diperkirakan oleh para analis ya, para ekonom ya, bahwa akan ada peningkatan masih 50%. Memang lebih rendah dari sebelumnya, tetapi realisasinya itu di atas ekspektasi. Nah, apakah nanti kita nggak tahu ya, nanti kan tanggal 22 ini masih ada keputusan suku bunga dan lain sebagainya ya. Kalau yang di Amerika kita ngelihat memang udah cenderung dovish ya. Jadi isu tempering dan lain sebagainya sudah mulai memudar. Nah, kondisi-kondisi sentimen seperti itu apakah mungkin ya akan membuat indeks bisa berhasil menembus resisten ini sampai 6.200. Dia bisa end up di atas 6.200 atau tidak ya. Kita mau tunggu ya dalam minggu ini. Ya, apalagi ini isu PPKM ini kan sudah mulai agak-agak abu-abu ya, antara diperpanjang atau tidak diperpanjang, karena udah mulai ada perbedaan pendapat di dalam pemerintahan sendiri kan. Kemarin kan teman-teman udah lihat ada berita bahwa satu menteri bilang tidak akan diperpanjang karena itu cukup mengacaukan perekonomian. Ya, satunya lagi itu mengatakan akan diperpanjang. Nah, kita tinggal menunggu nih yang mana yang akan dipilih ya. Tapi soal diperpanjang atau tidak, kita ngelihat di lapangan kenyataannya ya semua masih berlangsung dengan normal-normal saja.
Ya, dan indeks harga saham gabungan seperti biasa waktu kemarin yang PSBB segala macam, hampir boleh tidak terpengaruh karena apa yang dicerminkan oleh indeks harga saham gabungan bukanlah kondisi saat ini, ya, itu adalah kondisi 2 sampai 3 bulan ke depan. Nah, sekarang kita tinggal menunggu saja apakah dia akan break atau tidak. Nah, kalau dia break itu sebuah berita gembira buat saham-saham yang sudah ada dalam porto kita. Ya, nah kita lihat ya, misalnya kemarin kan kita udah lihat ya bagaimana si ESA udah mulai break, terus Harum udah mulai break. Jadi ini saham-saham yang memang ada di porto kita kan, yang kita masih nunggu mungkin TWR ya kalau nggak salah ya. TWR, Friends ya, itu adalah saham-saham yang masih kita tunggu dia mulai jalan kembali. Ya, itu aja kalau mungkin untuk indeks harga saham gabungan kita bisa update seperti itu. Jadi ada peluang area resisten ini akan ditembus. Nah, kita tinggal menunggu sentimen apa yang akan membawa indeks harga saham gabungan menembus ke atas. Ya, pada saat dia menembus ke atas kan teman-teman bisa lihat nih ada sebuah trendline lagi di sini ya. Mungkin prosesnya gini dulu ya, skenarionya dulu ya. Ini kan ada satu trendline di sini nih, ya, pergerakan ini ya terus ke bawah. Nah, ini akan di break dulu. Nah, kalau dia di break dulu, pertama kalau dia break dulu ini sudah menjadi sebuah sinyal dan sebuah berita gembira buat kita bahwa indeks harga saham gabungan sudah break dari trendnya dia. Ini kan trendnya itu adalah downtrend ya. Ya kan, pergerakan yang minor ini sedang downtrend dan kita berharap adalah dia break dulu trendline ini. Begitu dia break mungkin dia akan retest kembali, it's okay. Itu sesuatu yang bagus juga buat kita. Selama ya trendline ini yang pergerakan indeks yang ke atas nih yang udah membentuk higher low, strukturnya itu tidak patah. Ya. Jadi dia break trendline ini, dia break resisten ini ya, mungkin dia akan retest sampai ke sini terus pullback. Nah, itu udah menjadi sebuah berita gembira buat kita bahwa indeks harga saham gabungan sudah break the trend ya untuk minor ini loh ya, dan akan terus menuju kepada titik uptrust kita ya, titik UTI kita. Ya, apakah nanti ini mungkin juga ya ada sentimen yang mungkin paling dekat ini adalah IPO dari Bukalapak. Seberapa kuat si Bukalapak ini, listing Bukalapak ini akan bisa memberikan energi tambahan untuk mendorong indeks harga saham gabungan ke atas. Karena market cap-nya kalau dihitung dengan IPO dengan harga IPO saat ini cukup besar. Ya, cukup gede ya, dia mungkin ada di sekitar setengahnya BCA kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa cek ya, saya nggak ngikutin IPO ini. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan untuk indeks harga saham gabungan. Sekarang pergerakan indeks harga saham gabungan kemarin ya, itu membuat cukup banyak saham-saham yang bisa kita perhatikan untuk kedepannya. Buat teman-teman yang mungkin di portonya masih agak kosong ya, kayak kemarin masih main-main di IPCM, masih main-main di BEX segala macam ya. Nah, masih ada capital exposure yang masih tersisa ya, masih ada modal-modal yang tersisa. Teman-teman masih bisa perhatikan beberapa saham ini. Ya, beberapa saham ini. Jadi kita mulai dulu dengan ini ya, saya update dulu ya saham yang satu ini, saham Akra. Ini kan kemarin baru kita share terus habis itu dia breakout ya. Share habis itu dia breakout. Nah, kesempatan kalau teman-teman masih mau koleksi saham ini, ingat dulu karakter saham ini cukup lelet ya. Tetapi kalau dia jalan, dia jalan. Nah, ini teman-teman lihat ya, dia breakout dari trendline ini, area ini, dia udah breakout ya. Terus habis itu masih tertahan pada resisten ini. Oke, masih tertahan pada resisten ini. Jadi ada peluang Akra itu mungkin masih akan pullback untuk retest ke trendline, kemudian naik lagi. Ini skenario pertama ya. Nah, skenario kedua karena memang volumenya cukup besar ya, dan kita lihat candle breakout-nya itu momentumnya cukup besar, maka ada peluang si Akra itu mungkin akan langsung naik retest ke resisten berikutnya di sekitar 3.540. Nah, buat teman-teman yang sudah punya Akra, saran saya adalah ya ikutin dengan trailing stop aja.
Ya, kalau dia sampai retest ke bawah, tinggal lihat apakah kena trailing stop kita. Kalau kena ya keluar dulu pada saat dia retest, mantul baru kita bisa kita masuk lagi pun nggak terlambat. Karena dia masih di awal-awal pergerakan dari base ini. Ya, baru mulai awal-awal ini pun masih belum break dari base ini kok. Ya, dia baru break dari trend yang ini. Oke, ini kalau teman-teman mau ngambil Akra. Karena Akra ini ya seperti yang teman-teman tahu, karakternya itu memang bukanlah karakter saham yang sekali naik langsung tung gitu ya. Dia tidak ya, jadi ya dia akan slowly mature. Buat teman-teman yang konservatif, memang saham-saham seperti ini itu cukup menyenangkan karena sesuai dengan gaya kita ya. Dia tidak bergerak serabutan ya. Hari ini mungkin dia naik 20%, tiba-tiba hari itu juga bisa turun tinggal 10% atau mungkin tinggal 5% ya. Nah, ini yang ini kita update dulu ya saham-saham ini ya. Oke. Nah, terus habis itu ada saham yang lain itu adalah teman-teman bisa perhatikan Antam. Ini Antam juga saya udah sempat share chatnya di grup juga ya. Nah, Antam teman-teman perhatikan ya. Ini dia sudah break dari trendnya dia. Dari break dari pattern inilah ya. Kita ngomong pattern ini aja ya. Dia udah break dari pattern tersebut. Dan saat ini sedang building up momentum. Ya, di sekitar resisten yang yang merah itu ya, area merah. Area merah itu kurang lebih di sekitar breaknya itu mungkin di 2.700-an. Ya, breaknya mungkin di 2.700. Nah, beberapa sentimen untuk si Antam adalah ya, lihat dari komoditinya, pertama adalah emas. Ya, emas ini yang teman-teman bisa lihat ya di emas ya. Emas juga udah break dari trendline ini kan, dari trendline, dan kemarin sempat retest. Ya, sempat retest, dia balik ke, nih teman-teman bisa perhatikan, ini emas di daily chart ya. Ini ada sebuah support di situ yaitu EMA 200. Nah, EMA 200 seperti biasa itu akan menjadi sebuah support atau resisten yang sangat kuat. Ya. Nah, kalau dia udah break dari trend yang ini, ya trendline ini ya, teman-teman bisa lihat trendline ini adalah pergerakan dari atas ini. Ya, kelihatan ya. Ini ya, jadi pergerakannya dia sempat break, false breakout, terus kemudian turun lagi, dan sekarang mulai break lagi. Break dari trend itu, walaupun memang ada resisten di atasnya. Jadi setelah dia break, resisten ini memang akan diuji ya. Jadi di sekitar 1826 sampai 1861. Jadi artinya kalau emas bisa berada di atas 1861, itu akan menjadi fase bullishnya si emas. Ya, akan menjadi fase bullishnya si emas. Nah, ini teman-teman lihat komoditi ini kan ada di Antam. Ya, komoditi ini ada di Antam yang cukup besar. Ya, mungkin menguasai hampir sekitar di atas 50% ya untuk pendapatan dari Antam. Nah, yang kedua adalah di nikel. Ya, adalah di nikel. Nah, nikel sendiri teman-teman bisa perhatikan sendiri ya. Ini udah tinggal memang dia mentok di trendline itu ya. Kalau sampai dia break, berarti ini ada double sentiment untuk si Antam sendiri dari nikelnya mereka dapat. Walaupun memang komposisinya ada sekitar 30 sampai 40% gitu ya dari total pendapatan dari si Antamnya, tetapi ini akan menjadi sentimen yang akan mendorong pergerakan dari si Antam sendiri. Secara teknikal dia udah cukup bagus ya. Secara teknikal ini sebenarnya menandakan adanya building up momentum. Jadi ada pengumpulan kekuatan di situ untuk dia naik atau untuk dia turun kembali. Tetapi dengan teknikal ini, maka kita udah tahu bahwa risk kita itu adalah di sekitar base itu, di bawah base itu. Jadi kalau misalnya Antam ternyata dia pullback atau mungkin retest kembali ke sini, setidaknya kita akan kena stop loss-nya kita untuk kita bisa keluar dulu. Ya, untuk kita bisa keluar dulu. Nah, masuk lagi mungkin pada saat dia retest ke sini. Jadi risk kita selalu harus merupakan risk yang kecil untuk memasuki setiap posisi. Nah, posisi Antam ini sudah mulai low risk ya. Low risk itu kenapa ya? Karena kita udah tahu sekali di mana kita harus menaruh stop loss kita. Oke. Nah, kalau dia naik ya udah berarti kan kita tinggal ikut dengan trailing stop. Oke. Jadi teman-teman bisa perhatikan Antam.
Antam kalau buat teman-teman yang konservatif ya tunggu aja dia break dari area ini. Tunggu dia break dari si base itu. Jadi kalau dia udah break dari base ini di sekitar 2000 maksimal 2.700 lah ya, 2.730 ya teman-teman tinggal ikut. Tapi kalau buat teman-teman agresif, cicil sekarang deh. Cicil, silakan cicil dari sekarang. Nah itu bedanya ya antara keuntungan menjadi seorang konservatif dengan seorang yang agresif adalah ya kalau ini ternyata dia langsung break ke atas, ya kita dapat harga yang lebih bawah. Ya, buat teman-teman yang konservatif, ya mungkin dapat harga yang lebih tinggi, tetapi kondisinya kita nggak perlu harus menunggu lama. Nah, jadi ya tergantung sekarang gaya teman-teman di mana. Tentukan sejak awal, jangan tiba-tiba, untuk saham ini saya agresif, untuk saham ini konservatif. Dari awal tentukan jati diri kita ya, trader seperti apa kita, jangan sebentar jadi kayak gini, sebentar jadi kayak gitu. Oke? Ya, jadi ini adalah saham kedua, teman-teman bisa perhatikan Antam ya. Nah, saham yang ketiga, teman-teman, ini cukup banyak saham yang akan kita bahas hari ini ya. Ini adalah saham main. Ini saham untuk swing top ya, untuk swing aja ya. Kita belum menggunakannya untuk disimpan cukup lama ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saya ada garis sebuah area di situ ya, buat teman-teman yang pasti sudah tahu ya, ini area apa ya. Ini adalah area di mana terjadi akumulasi di dalam situ. Pasti akan terjadi akumulasi dalam situ. Cuman ya karena memang akumulasinya belum selesai, jadi yang kita lakukan lebih ke arah swing saja untuk saham ini. Jadi apa yang kita lakukan, nah teman-teman bisa lihat ya, bahwa sini kan adalah support di 630 sampai 665. Itu adalah area supportnya dia. Jadi bisa teman-teman ya menunggu saham ini kalau dia retest kembali ke sini ya, sehingga kayak membentuk double bottom gitu ya. Dia retest ke sini baru teman-teman ambil ya. Atau ini kan sebenarnya memang waktu itu kan saya sempat share pas harganya mungkin udah ada di sekitar sini ya. Nah, atau teman-teman tunggu dia mulai base lagi di daerah sini. Ya, dia sedikit base di sini. Nah, ini adalah kesempatan teman-teman untuk masuk. Kenapa dia harus base di situ? Karena di atasnya ada EMA 200. Jadi dia perlu kekuatan tambahan untuk bisa tembus ke atas EMA 200. Ya, dan ini untuk swing saja. Buat teman-teman yang bisa dapat dari bawah sini, ya, itu akan lebih baik ya untuk kita taking profit daerah sini. Di sekitar 900 sampai 960 ya, nggak usah tahu gede-gede banget lah. Ya, artinya dari bawah sini sampai ke atas, tentu dia akan mengalami ada beberapa resisten di situ. Ya, kalau teman-teman males tarik-tarik garis, ya gunakan Fibo aja ya. Gunakan Fibo untuk perhatikan di mana resistennya dia. Nah, ini kita akan lihat ya. Nih, resisten pertama dari sekitar 730. Ini yang saya bilang, kalau dia bisa bangun base di daerah sekitar sini, itu akan lebih bagus. Ya, konsolidasi sebentar lah. Ya, nah habis itu nanti kan ada sebuah sinyal di mana keluar sebuah candle dengan momentum besar. Nah, itu ya teman-teman bisa ikut ya. Habis itu resisten selanjutnya ada 775, 810. Ini teman-teman bisa ikutin menjadi trailing stop teman-teman ya. Sampai akhirnya ke 900 keluar. Jadi hanya benar-benar untuk swing saja. Oke, ini untuk main ya. Nah, saham selanjutnya saya agak cepat ya biar bisa mengcover cukup banyak ya. Nah, saham selanjutnya adalah saham CPO. Ya, nah saham CPO ini sama, ini saat ini masih dalam kondisi untuk swing saja ya. Karena kita melihat adalah dari harga CPO-nya sendiri. Harga CPO-nya sendiri sudah mulai kembali. Ya, sudah mulai kembali ke dalam trend itu dan sudah mulai berusaha untuk break dari resisten yang ada sebelumnya ya di sekitar 4137-an. Ya, ini kalau dia sampai break dan sampai bisa naik kembali, itu merupakan sebuah sentimen yang cukup besar lah ya buat saham-saham CPO karena dia udah sempat turun ya. Walaupun sebenarnya harga CPO saat ini itu merupakan harga CPO yang cukup premium ya, cukup premium. Apakah saham-saham perusahaan CPO itu mampu untuk mendapatkan keuntungan dari situ? Nah, tapi kita lihat untuk LSIP sendiri ini memang udah dalam kondisi yang sempat turun ke bawah ya. Saham ini kan udah turun ke bawah, teman-teman bisa lihat sendiri ya bagaimana saham ini dia kayak membentuk sebuah area base di situ ya. Nah, dengan kenaikan harga komoditinya, ini kita ada sebuah peluang ya minimal lah ya
untuk kita bisa swing dari sini ya sampai ke area sekitar ini. Jadi dari sekitar ini udah harganya udah sekitar 1.100 ya. Itu kita bisa swing sampai ke sekitar 1.200 sampai 1.300. Jadi untuk swing aja ya. Nah, ini yang teman-teman bisa perhatikan. Kalau dia sampai bisa break ke atas ya ini tinggal trailing stop. Tetapi ya target kita ke sini aja dulu ya. Kenapa kita ambil LSIP? Satu, teman-teman bisa lihat ya. Supportnya atau kita tempat buat kita taruh stop loss itu terlihat dengan sangat jelas ya. Dia udah ada di bawah, terus dia udah ke atas break ya. Ya lihat ya. Ini bukan bottom fishing ya, teman-teman ya. Dia udah sempat ke atas ya, terus habis itu dia udah sempat break, udah sempat retest sehingga kita bisa dapat trend line-nya dan dia best di sini. Ya, dia best di situ. Jadi kita masih bisa mengambil peluang ini untuk sedikit swing saja sampai ke arah sini. Jadi ingat ya teman-teman ya, selalu buka dalam posisi low risk ya, di mana supportnya stop loss kita itu terlihat dengan sangat jelas kita harus taruh di mana. Ya, artinya kalau dia udah sampai tembus ke bawah ya kita udah keluar. Jadi risk yang kita dapat dari setiap posisi kita adalah risk yang kecil-kecil saja. Tapi kalau dia bisa naik, ya dia bisa naik ke atas, berarti ya risk reward kita ya lumayan 1 banding 2 kan. Ya ini kalau misalnya dia break aja ya, 1 banding 2 ya kurang lebih ada di sekitar area resisten itu kan. Ya, ini adalah risk 1 banding 2. Oke, itu untuk LSIP. Habis itu, nah untuk yang perbankan ya, teman-teman bisa mulai perhatikan saham ini. Saham namanya BBKP. Teman-teman bisa mulai memperhatikan saham ini. Apa yang kita mesti perhatikan? Satu ya, memang dia udah ada di sekitar support. Ya, dia udah ada di sekitar support. Dari support yang terjadi sebelumnya. Ini ya. Ini kita melihat ya, di support sebelumnya itu memang muncul demand di situ. Kemudian dia kembali lagi ke sini, muncul lagi demand di sana. Ya, nah sekarang dia udah kembali lagi ke support tersebut. Apakah demand mulai nongol di situ? Nah ini yang mau kita lihat ya. Kalau skenario kita untuk saham ini ya, adalah teman-teman perhatikan ya. Ini memang udah di dalam kondisi low risk kok. Kalau teman-teman buy, berarti stop loss teman-teman ada di bawah trendline ini atau di bawah support tersebut ya. Nah, ini udah kondisinya seperti itu. Jadi kalau dia sampai break dulu ke bawah, kayak misalnya kayak ada stop loss hunter atau apa gitu ya. Kena stop loss kita udah keluar dulu nggak apa-apa ya. Tungguin di sekitar 294 atau sampai 300. Ya, 294 sampai sekitar 300 karena support selanjutnya ada di sekitar itu. Ya, tetapi kalau demand-nya muncul, berarti ada peluang dia akan break dari trend ini. Ya, nah buat teman-teman ya berarti teman-teman sesuaikan dengan gaya lagi ya. Kalau yang agresif ya berarti mereka udah mulai masuk duluan. Ya, udah mulai masuk duluan. Tetapi kalau yang konservatif berarti tunggu dia break dari dari area resisten trendline tersebut. Ya, dia break baru teman-teman ambil ya untuk yang konservatif. Itu mungkin sama dengan kayak Akra, kayak ESA segala macam ya atau kayak Harum ya. Itu adalah kondisi teman-teman yang konservatif ngambil pada saat dia breakout. Tapi yang agresif mungkin kayak Harum itu udah diambil dari sekitar 5 ribuan ya. Ya karena kita udah mention Harum itu hampir sebulan ada ya. Ya di mana pada saat dia sedang dalam kondisi sedang mengumpulkan tenaga, masih di dalam trennya ya. Di area-area situ ya. Di area sini ya. Ya masih di area-area sini ya. Ya, jadi ada yang teman-teman yang mungkin ambil di sekitar 5.000 dan lain sebagainya. Ada juga yang baru ngambil kemarin. Saham ini kan saya udah sempat share di grup juga ya. Di mana pada saat saya share itu memang masih belum dalam keadaan break. Last call lah kita bilang ya untuk yang Harum. Ternyata dia bisa break. Nah, kita berharap adalah dia bisa bertahan di atas kondisi sekarang ya di 5.625. Jadi kalau dia bisa bertahan, target kita untuk Harum ya, ini sekalian bahas Harum ya. Cukup gede ya. Itu mungkin ada di sekitar hampir 10.000. Ya, hampir sekitar 10.000. Jadi ya beggar kita lah ya untuk Harum. Jadi kita tinggal menunggu nih. Ingat ya, tidak mungkin serta-merta langsung ke arah situ. Jadi pasti akan ada proses dia membangun struktur dulu dan lain sebagainya sampai ke situ. Nah, itu tinggal ketahanan teman-teman aja dalam hal menunggu
pergerakannya. Oke. Jadi balik lagi untuk ke BBKP ya. Buat teman-teman yang agresif silakan cicil dari sekarang. Tapi buat teman-teman yang konservatif berarti tunggu dia break. Ya, tunggu dia break, mungkin dia akan break di sekitar 440-an. Ya, 440-an sampai 450 itu mungkin akan jadi area yang cukup aman buat teman-teman yang konservatif untuk koleksi BBKP ya. Volumenya juga udah cukup ini ya, cukup memadai ya. Maksudnya kita ngelihat dari volumenya juga ini udah cukup dry out ya. Ya ini untuk BBKP. Nah habis itu perbankan yang lain teman-teman sebenarnya masih bisa melihat BNI. Cuman ya saya harus katakan sekali lagi dulu ya. BNI ini memang pergerakannya ya lumayan agresif lah ya. Mungkin karena si institusi atau si gajah di dalamnya itu juga cukup agresif ya dalam hal pergerakan BNI. Secara fundamental memang dia cukup bagus ya. Cuman yang jeleknya itu adalah saya boleh katakan begini aja ya, pengendali terhadap saham ini yang mungkin yang tidak terlalu dalam tanda petik baik ya. Jadi ya tapi ini setupnya sih memang udah cukup bagus ya. Buat teman-teman yang mau spekulatif ya silakan bisa dicoba untuk ini. Ya BNI ya, saya nggak tahu apakah nanti ini udah diposting di YouTube terus habis itu didengar terus habis itu tidak terjadi apa-apa, kita nggak tahu ya. Tetapi dari setupnya itu memang sudah cukup bagus untuk kita perhatikan ya. Saya nggak akan bahas ini terlalu banyak ya. Nah saham yang selanjutnya untuk perbankan teman-teman bisa perhatikan ini saham ini ya, saham BTPN. Nah saham ini ya itu beda dengan saudaranya BTPS, ini agak-agak lelet aja saham ini ya. Tapi kalau dia bergerak dia juga pergerakannya cukup konservatif lah ya, kita nggak bilang pergerakan yang volatile banget ya, cukup konservatif. Nah, apa yang kita lihat dari saham ini adalah dia sudah cukup panjang ya dari April sampai sekarang ya. Ya, sudah cukup panjang ya dalam hal membangun momentum ya, bahkan dia udah mulai lewat dari trendline yang ada. Jadi ini udah mulai kondisi sideways. Kondisi sideways-nya bahkan sebenarnya sudah mulai terjadi di sekitar bulan Januari ya, kalau teman-teman mau ukur sideways-nya dari sekitar bulan November pergerakan ini ya sampai sekarang itu udah dalam keadaan cukup lama. Kita tinggal menunggu demand aja. Kita tinggal menunggu volume aja ya. Tetapi dari 3 saham itu ya, saham perbankan BBKP, BNI dan BTPN, saya cenderung ya akan jauh lebih melihat pada BBKP dibandingkan dengan 2 saham yang lain. Oke, nah pilihan ada di tangan teman-teman. Tapi secara setup tiga saham ini cukup bagus untuk teman-teman bisa perhatikan. Ya. Nah saham yang lain berkaitan dengan farmasi atau berkaitan dengan pandemi saat ini ya. Tapi ini untuk swing tok ya, bukan untuk teman-teman keep cukup lama. Nah satu saham itu adalah saham IRA. Ya, saham IRA kita udah pernah mention itu di sekitar 1.500-an ya, sekarang sudah ada di target pertama kita di sekitar 2070 ya. Nah, buat teman-teman yang kalau memang mau koleksi saham ini cuma buat swing doang, ingat ya. Ini kan dia sedang membangun kekuatan di situ. Nah, yang kita lakukan kalau teman-teman untuk swing ya, buat beli sekarang, target teman-teman cukup sampai ke sekitar 2.600-an. Ya 2.600 ya berarti sekitar 600 poin lebih lah ya. Sekitar 600 poin lah kurang lebih ya. Itu adalah target untuk pertama teman-teman. Kalau sampai dia bisa naik ya berarti target kedua teman-teman ada di sekitar 3.060. Apakah dia bisa balik lagi ke sekitar 4.400? Ya lebih baik nggak usah terlalu inilah ya. Maruk-maruk banget gitu ya. Jadi kita cuma targetnya sampai ke sini aja. Di 2.600 sampai ke sekitar 3.000 untuk swing aja. Ya, walaupun sentimen untuk IRA itu masih cukup kencang ya, karena vaksinasi masih terus berjalan, otomatis kebutuhan untuk alat suntik dan lain sebagainya itu masih cukup kuat ya. Apalagi sebentar lagi ada musim laporan keuangan untuk Q2. Nah, laporan keuangan untuk Q2, IRA itu udah pasti cukup bagus ya dibandingkan dengan Q2 di tahun sebelumnya. Udah pasti akan bagus. Jadi akan ada antisipasi yang dilakukan oleh para institusi. Saya nggak tahu ya institusi atau retail yang punya uang yang cukup besar ya untuk mengantisipasi laporan keuangan yang mungkin akan cukup bagus untuk IRA ke depannya. Ya, nah satunya lagi adalah KF ya, Kimia Farma. Ya, saham ini kita pilih juga buat swing, oke? Buat swing ya teman-teman ya.
Nah, di mana ada sentimen soal apa namanya, soal obat ya, obat COVID dan lain sebagainya itu cukup kuat lah ya untuk pergerakan si kimia farma ini. Nah, pergerakannya teman-teman udah lihat ya, ini sebenarnya udah cukup naik ya. Ini area supportnya ada di sekitar 3.000 ya. Nah, tapi teman-teman masih bisa ikutin dengan trendline ini. Ya, dengan trendline tersebut ya. Kalau misalnya teman-teman mau masuk sekarang, berarti ini area sini ya. Target teman-teman ada yang di pertama ada di sekitar 3.990 sampai 4.000 lah ya. Ini target pertama teman-teman. Kalau dia bisa naik kembali, ya target kedua teman-teman untuk teman-teman jualan, ya buang semua barang itu di sekitar 4.820. Ya ini hanya untuk swing saja buat memanfaatkan momentum yang ada saat ini. Ya memang dia kan udah naik juga kan ya, udah membentuk struktur juga, udah pergerakannya udah naik. Ya seenggaknya udah kelihatan high low-nya. Ini untuk swing doang ya, ingat ya teman-teman, ini untuk swing doang. Jadi IRA dan Kimia Farma itu hanya untuk swing saja. Teman-teman mau ikuti dengan trailing stop ya silakan ya. Tetapi rekomendasi saya dua saham ini hanya untuk swing saja dibandingkan dengan teman-teman lakukan untuk ya position lah, nanti mau balik ke 7.000 atau balik ke 8.000. Ya silakan teman-teman kalau misalnya mau ikutin dengan trailing stop silakan. Ya. Nah, saham selanjutnya kita bahas di sektor tambang ya. Di sektor tambang. Jadi teman-teman bisa, kalau Harum teman-teman nggak dapat ya. Kalau Harum teman-teman nggak dapat, teman-teman masih bisa perhatikan saham ini. Saham Indika Energy atau Indi ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini teman-teman perhatikan ya untuk saham Indi ya. Kalau teman-teman yang konservatif ya, tunggu dia break aja. Tunggu dia break di atas 1.370 atau 1.400. Jadi tunggu sampai dia break aja, baru teman-teman ikut ya saham ini. Karena apa? Dia untuk saat ini ya memang dalam kondisi downtrend ya. Kondisi saat ini loh ya, minornya itu dalam kondisi downtrend. Jadi yang kita mau lihat adalah dia break dulu trend ini. Trend penurunan ini dia break dulu, dia selesai break, baru teman-teman ikut. Ya akan jauh lebih baik ya. Karena apa? Sentimen dari harga batu bara cukup tinggi ya, sentimen dari gold, karena Indi itu sekarang udah cukup banyak mengakuisisi tambang-tambang emas ya. Jadi ada sentimen untuk pergerakan Indi, walaupun untuk coal-nya sendiri, untuk batu baranya sendiri sekarang udah mulai tergeser ya. Jadi ini adalah kalau saya boleh bilang ini adalah bisnis sunset sudah ya. Kenapa? Karena program Go Green ya, program green energy itu udah sangat-sangat gencar banget didengungkan ya. Kalau nggak ada pandemi mungkin akan lebih cepat kali ya. Karena di Eropa sendiri itu 2030 itu udah mulai menggeser yang namanya PLTU yang menggunakan tenaga batu bara. Jadi otomatis kita akan melihat permintaan batu bara ke depannya itu akan cenderung sangat-sangat turun ya, walaupun harganya mungkin sekarang lagi tinggi-tingginya ya, tapi ini akan menjadi sunset bisnis ya. Itu sebabnya kenapa Harum mulai mereformasi bisnisnya dari batu bara menuju kepada nikel ya, teman-teman bisa perhatikan itu. Karena kita udah tahu bahwa program perusahaan ini udah kayak gitu. Yang kita lakukan untuk Indika Energy kalau dia break itu juga untuk swing top ya. Untuk swing saja. Target teman-teman ya sampai di atas ini aja di sekitar 2.000. Ya, walaupun di antaranya kan ada di 1.600 juga ada sebuah support di situ. Ya ada 1.000 berapa ini? Ya ada di sekitar 1.800 juga ada resisten di situ. Jadi ya teman-teman tinggal perhatikan untuk kalau teman-teman ikutin trennya ya, ini adalah trailing stop teman-teman ya, sampai 2.000 teman-teman lepas semua udah cukup ya, harusnya sih udah cukup ya, karena memang tujuan dari awal kita melihat Indi itu lebih ke arah untuk swing trading saja ya. Oke. Nah, saham selanjutnya untuk mining teman-teman masih bisa perhatikan adalah TINS. Ya. TINS kita udah sempat udah sempat posting pada saat dia masih di bawah sini ya. Masih ini sekarang udah kondisi break ya. Apa yang kita lakukan untuk TINS adalah kalau teman-teman sudah punya barang ya bisa keep sampai dia menuju ke sini. Untuk swing saja ya. Ini adalah target untuk TINS ya sekitar 2.400.
Kalau teman-teman yang sudah punya barang. Nah, kalau belum punya barang bagaimana? Tunggu dia pullback aja. Pullback retest kembali ke sekitar 1.600-an. Ya, sekarang kan ada di 1.695. Ya, tunggu dia pullback saja ke arah situ. Karena kita udah lihat ada beberapa resisten juga udah mulai ada di atas ini. Ya, atau ya teman-teman kalau mau lebih aman ya, kalau misalnya cukup dengan dari 2.000 ke 2.400, ya tunggu dia breakout dari sini. Ya, kalau kondisi sekarang kita mungkin bisa ikutin dengan EMA 20. Coba kita lihat EMA 20 ada di mana. Nah ya, jadi ya EMA 20 kan ada di bawah kan. Jadi lebih baik tunggu dia pullback saja. Tunggu dia pullback akan jauh lebih aman. Karena apa? Ya kalau sekarang kita masuk ya kondisinya sudah tidak terlalu low risk-nya ya. Beda dengan kondisi waktu saya share dia masih dalam di sini. Ya, berarti kan kita bisa taruh stop loss kita di bawah EMA 20 atau di bawah dari support itu. Ya, kalau ini kan dia udah mulai jalan ya. Nah, kalau teman-teman yang sudah punya barang ya, silakan ikut dia untuk swing saja sampai ke arah resisten atas ini. Ya, nah nanti teman-teman tinggal bikin ya di antara ini pasti akan ada resistennya. Jadi ini teman-teman begitu dia break ini, oh teman-teman bisa pakai resisten tersebut menjadi support atau menjadi trailing stop untuk pergerakan tins ke depannya. Oke. Nah, yang terakhir ini mungkin adalah saham yang agak-agak liar sedikit ya. Tapi buat teman-teman yang agak agresif ya, teman-teman bisa mulai perhatikan saham ini. Ya, mulai bisa perhatikan saham ini. Tapi ya, kalau saya boleh memberikan saran adalah tunggu benar-benar dia break dari trendline ini. Ya, tunggu dia benar-benar break dari trendline itu, teman-teman akan jauh lebih aman. Ya. Tapi kalau teman-teman yang konservatif, silakan ikut. Stop loss teman-teman ada di bawah 132. Ini mungkin sekalian ya teman-teman saya bisa mention kembali ya, bahwa di trading itu kenapa kita harus selalu cari yang low risk sih? Ya, karena kita mau ada return yang besar ya. Dan tujuan dari trading itu sekali lagi itu adalah mengendalikan risiko. Oleh sebab itu setup yang kita bangun adalah setup di mana resikonya itu kelihatan. Resikonya itu kelihatan kecil. Jadi tidak seperti misalnya ini ya. Kayak DMMX masih boleh ikut nggak? Ya, ini resikonya sudah tidak kelihatan. Resikonya sudah tidak kelihatan. Kita pernah mention DMMX di bawah sini ya, target udah capai. Kita pas di bawah sini ya, kita juga udah capai. Nah, kondisi dia kalau dia udah lari begini, kita sudah tidak mengejarnya. Ini udah kondisi yang kita sebut sebagai risk-nya itu udah high. Ya mungkin bagi sebagian orang, oh ini udah lari. Nah, lebih enak dong saham yang sudah lari dibandingkan dengan saham-saham yang harus menunggu lama, modal kita kan jadi sayang di situ. Ya. Nah, setup kita nggak di situ. Setup kita bukan mengejar saham-saham yang sudah lari. Setup kita adalah menunggu sampai dia detik-detik dia mau break. Ya, dia mau break. Oke, kita baru ikut dari situ. Ya, kita udah ikut di dalamnya, bukan pada saat dia sedang lari baru kita kejar. Kita nggak punya setup untuk mengejar saham-saham yang sedang lari. Berapa persen sih gitu ya dari trading teman-teman yang mengejar saham-saham yang sudah lari ini ya yang benar-benar berhasil. Ya, karena kalau ini misalnya contoh ya teman-teman, oke lah ambil dari sini. Ya, sekarang udah dapat keuntungan berapa puluh persen. Tapi begitu dia jatuh, stop loss teman-teman di mana? Ya, money management teman-teman kalau tidak pernah diperhatikan, kita akan kesulitan. Saya harus taruh stop loss di mana kalau saya masuk di daerah-daerah sini. Poinnya itu di situ. Kita trading bukan berarti sibuk aja setiap hari. Kita bukan bekerja untuk trading, teman-teman ya. Tapi kita membangun bisnis dari trading. Nah, membangun bisnis dari trading itu bukan berarti kita menjadi budak. Setiap hari harus ada posisi dan lain sebagainya. Tidak. Ya, Jesse Livermore bilang kan, di dalam trading yang dia lakukan apa? Sitting. Dia menunggu sampai setup itu terbentuk, baru dia masuk. Dia nggak pernah bilang, oke, saya setiap hari harus ada di pasar. Tidak. Bahkan dia berkata bahwa tidak setiap hari pasar akan memberikan kepada kita keuntungan. Ya, jadi tidak perlu setiap hari harus nongkrong di pasar. Buktinya ya kita udah bisa lihat ya dalam 1 bulan ini apa yang kita lakukan. Kita menunggu, contoh misalnya kayak ESA. Penantian kita berapa lama? Tetapi kan kita sudah di dalamnya pada saat saham tersebut sudah lari. Pada saat saham tersebut lari maksudnya ya.
Ya, saya ambil contoh misalnya ke ESA. Ya, ESA kita kan sempat masuk ya. Saya sempat masuk pada saat di sini ya, karena mengantisipasi dia breakout. Ternyata dia balik kembali. Nah, dia balik kembali selama trendnya masih utuh, ya kita ikut dong. Ya, sampai ternyata dia baru break di sini. Nah, penantian kita berapa lama? Ini sampai ke sini itu mungkin ada 2 mingguan. Ya udah nggak masalah. Ya, karena setup kita kan selalu kita bilang kan, kita follow the big money go. Kita kita ikut gajahnya. Nah, permasalahannya apakah gajah punya setup yang selalu mengejar saham-saham yang seperti ini? Wah, dia lagi momentum, maka gajah masuk. Ya kan? Tidak kan? Ya kan? Gajah karena dia punya modal yang sangat besar, dia perlu sejumlah range. Dia perlu melakukan akumulasi di dalam ranging pada saat market sedang begini. Akan dia lakukan akumulasi di situ. Karena apa? Kalau dia langsung jebret modal dia untuk masuk sekaligus kayak kita retail gitu ya, modal mungkin cuma 1M, 100 juta dan lain sebagainya, kan bisa jebret kali masuk. Ya, tetapi kalau modal mereka sekali jebret langsung masuk, harganya udah ke langit. Nggak mungkin teman-teman berbisnis beli barang yang mahal untuk dijual lebih mahal lagi. Apa mungkin gitu? Kalau saya udah kehabisan modal, ya siapa lagi yang akan menggerakkan harga? Kita mengandalkan retail untuk menggerakkan harga. Nggak mungkin, toh? Ya, yang bisa menggerakkan harga adalah institusi. Karena mereka punya modal yang jauh lebih besar dan lebih terkoordinir dibandingkan dengan kita. Jadi oleh sebab itu, setup kita itu tidak pernah mengejar. Ya, maka dari itu yang kita lihat adalah ya setup seperti ini, ya di mana risk-nya kita bisa kelihatan. Risk-nya itu kelihatan banget. Misalnya contoh ya, oh dia udah mulai bergerak, oke. Ini udah ada support di sini. Nah, itu adalah risk kita. Ya kita masuk di mana? Ya dekat-dekat support, dekat-dekat keadaan yang kita sebut sebagai low risk. Ya, sehingga setiap kali kita buka posisi, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah selalu tahu di mana resiko kita. Itu poin kita ya dalam trading ya. Kalau misalnya resiko kita, misalnya ini ya, ini udah lari nih. Ya, nah teman-teman lihat ya, resikonya itu berapa gede? Kalau saya masuk di 400 nih misalnya, masuk di 400, teman-teman tahu nggak resiko teman-teman di mana? Dia kalau dia pull back saja, itu bisa sampai ke 350, bisa jadi. Ya, bisa jadi dia akan balik ke sekitar 350, 360. Resiko enggak sih? Teman-teman langsung loss 10%. Ya, bagaimana kalau misalnya ternyata dia ditarik balik untuk retest kembali ke support di 332. Itu masalah kita kalau dalam trading. Seringkali kita cuma mengejar ini karena memang nggak punya persiapan sama sekali. Tidak ada persiapan saya harus beli saham apa yang harus saya lihat. Pokoknya tinggal lihat di grup kiri, di grup kanan. Oh, ada yang teriak ini, kita cepat-cepat masuk. Ada yang teriak itu, kita cepat-cepat masuk. Akhirnya karena kita nggak tahu apa yang kita beli, kita nggak mengenal juga. Ini saham ini kenapa akan lari? Ini saham ini kenapa dia akan bergerak? Antisipasi apa yang dilakukan oleh saham ini, makanya dia bergerak. Ya, kenapa? Kita nggak tahu apapun. Itu sama dengan kehidupan sehari-hari lah ya. Pada saat kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu, ya pasti kita akan kebingungan. Apa yang kalau udah di dalamnya, apa yang harus gue lakukan ya? Ya tinggal lihat lagi, colek kiri kanan. Cari lagi informasi kiri kanan. Itu kan akan membuat modal kita habis-habisan. Ingat loh teman-teman ya, sekali lagi ingat ya. Modal yang kita pakai buat trading itu bukanlah modal yang tiba-tiba jatuh dari langit. Itu kita dapatkan loh dengan bersusah payah. Nah, dengan harapan kita masuk ke dalam trading itu bisa membangun sebuah aset yang lebih besar lagi. Itu harapannya kita kan. Ya kan? Nah, kalau harapannya begitu, maka teman-teman harus punya persiapan, selalu melakukan persiapan. Itu saya bikin market update seperti ini agar teman-teman mau melakukan persiapan. Kita nggak ngomong trading plan di sini ya. Nah, trading plan berarti teman-teman harus bisa menyesuaikan diri dengan gaya trading teman-teman. Apa yang harus saya lakukan untuk saham-saham seperti ini? Selama teman-teman memegang yang namanya money management, tahu di mana risiko teman-teman, sama tahu di mana yang namanya risk management ya. Setupnya kita kalau dia muncul, kalau dia nongol ya, tinggal tungguin saja.
Tinggal tungguin. Memang ya harus kita akui ya, sebagai seorang trader, apalagi gayanya adalah swing, gayanya adalah position, ya pantatnya harus lebar. Ya artinya harus kesabarannya harus ekstra. Kita bisa lihat ya kayak misalnya ESA. ESA dia membangun momentum ini itu berapa lama? Dari April sampai hari ini berarti itu hampir 4 bulanan. Ya, kita menunggu ESA sampai di ujung. Ya apalagi teman-teman lihat di Harum ya. Harum aja kita udah ngomong berapa lama ya? Ada sebulan lebih ya. Ya karena apa? Dia udah di sekitar ujung. Dia udah di sekitar ujung. Jadi kita udah bicara di bulan Mei ya. Ya, saya lupa ya kita bicara itu di mana ya. Nah, ini aja coba teman-teman lihat itu berapa lama kita menunggu sampai akhirnya terjadi. Ya, termasuk misalnya teman-teman bisa lihat TWR. Sebelum pembentukannya cup-nya selesai, kita udah mention ini. Kita ikutin pembentukan cup-nya. Habis itu dia mulai pembentukan handle-nya. Terus habis itu udah mulai best. Nah, sekarang best lagi. Ya, ini prosesnya itu ada prosesnya. Kan pergerakan besar butuh waktu kan. Pergerakan besar membutuhkan waktu. Nah, ini adalah sebuah proses. Sebuah proses. Karena apa? Si gajah itu selalu ya, kalau prinsip kita adalah follow the big money go ya. Si gajah itu selalu melakukan pengumpulan barang dengan sebuah proses. Ada permainan psikologi di situ. Kalau enggak, dari mana dia bisa mendapatkan harga yang murah? Si gajah nggak mungkin. Gue udah punya uang kok gue masih mau beli di harga yang mahal. Ya, mereka punya range-nya. Mereka punya strateginya. Nah, yang jadi masalah adalah kita retail pengennya itu besok langsung kaya. Pengennya itu besok hari ini direkomendasi, besok langsung dia arah dan lain sebagainya. Makanya kalau teman-teman mencatat perjalanan trading teman-teman catat ya, berapa persen yang teman-teman bisa dapat dari saham-saham yang besok dia langsung arah. Ini ada sinyal arah keluar dan lain sebagainya. Catat habis itu bandingkan dengan yang kita cuma duduk doang, ngikutin aja pergerakan. Ya kita nggak sibuk di market. Ya teman-teman, saya yakin banget ya, pekerjaan teman-teman tidak benar-benar full time di trading. Beda masalah dengan teman-teman yang full time ya. Teman-teman kalau yang full time kan juga marketnya nggak mungkin teman-teman mengandalkan indeks harga saham gabungan. Pasti ada market lain yang teman-teman harus kuasai ya, karena pergerakan market di sebelah itu mungkin akan jauh lebih cepat. Tapi kalau teman-teman tidak full time di sini, ya otomatis tidak mungkin teman-teman bisa ngikutin saham-saham yang tiba-tiba arah terus habis itu kayak contoh lah ya, contoh yang paling enak itu adalah BEX ya, itu kan baru kejadian kan. Nah, tiba-tiba dia bergerak. Tiba-tiba bergerak padahal kita udah mention BEX itu di bulan lalu ya, di market update bulan lalu. Ini saham udah mulai diperhatikan. Tahu-taunya dia momentum ya. Nah, pada saat dia momentum itu hanya sebuah berita tok yang membuat dia bergerak. Kalau teman-teman tahu bagaimana kondisi dari BEX ini, ya teman-teman pasti akan memanfaatkan momentum itu untuk keluar. Kenapa gue harus keluar dari saham ini? Ini kalau misalnya tiba-tiba Amazon jadi ke Banten, benar nggak sih? Gitu ya. Coba dengan logik doang ya. BEX ini siapa? Ya. Terus habis itu Amazon itu siapa? Segampang itu kan mengundang Amazon untuk merubah si BEX ini menjadi digital. Nah, apalagi cuma sewa data center. Ya, cuma sewa data center. Itu udah sesuatu yang teman-teman bisa pikir dengan logik lah, nggak usah tahu bagaimana ya. Coba bayangkan ya bagaimana caranya. Nah, buat teman-teman yang IT udah pasti langsung tahu lah ya bahwa nggak mungkin gitu ya hanya dengan sebuah pernyataan itu akan merubah fundamental secara keseluruhan sampai total begitu. Ya, selalu harus ada pengetahuan tentang bibit bobot dari sebuah saham yang kita mau ikutin. Ya, kan saya udah pernah mention kan BEX. BEX mau jadi BJBR, BJTM, ya bukan sekarang waktunya. Mungkin dia akan menjadi bank sehat, oke lah, karena memang pemiliknya, ownernya, berarti Pemprov Banten sudah memang mulai memperhatikan saham ini. Ya, pergerakan teknikalnya dia tidak kembali tidur di 50, itu sudah menunjukkan sesuatu sebenarnya. Ya, tetapi perubahannya itu kita masih harus mengikutinya. Itu adalah berapa saham ya? 3, 4, 10, total ada 12 saham yang kita bahas di
market update kali ini. Jadi tinggal teman-teman kembali lagi lakukan persiapan, bikin trading plan-nya. Saya harus masuk yang mana? Kalau udah full portonya, ya, udah full portonya, jangan maksain diri. Jangan akhirnya membuat porto kita menjadi supermarket. Nanti yang susah itu kita juga. Bagaimana cara kita mengendalikan semuanya? Ya, bagaimana kita ngikutin semuanya? Udah pasti setengah mati. Ya, buat saham-saham yang buat porto-porto yang supermarket seperti itu. Oke, nah itu market update kita. Jadi ini adalah ada sekitar 1 2 3 4 total ada 12 saham yang teman-teman bisa perhatikan. Lakukan trading plan di situ ya. Jangan lupa persiapan ya selalu. Jadi tidak serta-merta muncul di pasar terus habis itu mau ngapain teman-teman ya. Jadi lakukan persiapan, bikin trading plan-nya agar teman-teman tidak terjebak pada isu lah, terjebak pada sesuatu berita-berita yang sifatnya cuman ya untuk sesaat doang, bikin hype, bikin euforia, terus habis itu teman-teman nyangkut di situ karena ada yang mau keluar. Ya, oke. Demikian market update kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di kesempatan lain.